Amazing! Perkenalkan, saya Helen Octavia. Amazing! Saya akan memaparkan suatu studi kasus yang berkaitan dengan mata kuliah teori akuntansi dalam esai saya yang berjudul Adaptasi Regulasi di Perusahaan dalam Teori Agensi dan Studi Kepercayaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori agensi. Teori ini berfokus pada hubungan kontrak antara prinsipal dan agent. Di sini, prinsipal itu adalah pemilik perusahaan dan agent adalah manajer. Teori agensi ini memberi kita kerangka kerja untuk memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antara prinsipal dan agent. Misalnya saja, terjadi adanya asimetris informasi atau munculnya sikap manajer yang oportunistik. Selanjutnya, sedikit mengenai studi kepercayaan. Kepercayaan itu muncul ketika individu meyakini individu lainnya bahwa mereka dapat memberikan manfaat atau dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Terdapat alasan mengapa kepercayaan bermanfaat dalam suatu hubungan kerja. Yang pertama adalah biaya transaksi. Jika setiap transaksi diikuti dengan langkah-langkah dan mekanisme demi memastikan kejujuran dan keandalan, maka hal ini dapat mengurangi efisiensi. Yang kedua, ketika kedua belah pihak yang saling bekerja sama, saling mempercayai, hal ini dapat memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lebih banyak dibandingkan informasi yang telah diungkapkan. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus. Studi kasus ini saya ambil dari Stanford Business yang dipublikasi pada tahun 2013 dan telah saya terjemahkan sendiri dengan judul "Di mana Anda menarik garis antara kepercayaan dan regulasi". Rangkaian kegagalan perusahaan yang menonjol dalam dekade terakhir, seperti Enron, WorldCom, Lehman Brothers, dan sebagainya, mengantarkan peningkatan persyaratan peraturan untuk tata kelola perusahaan. Hasilnya adalah, setiap tahun perusahaan menghabiskan puluhan juta dolar untuk kompensasi insentif, gaji direktur, biaya audit, auditor internal, dan upaya kepatuhan untuk memenuhi daftar panjang aturan, regulasi, dan prosedur yang diberlakukan oleh legislator dan pasar. Itu semua menimbulkan masalah kritis tetapi terlalu sering diabaikan. Seperti, akankah tata kelola perusahaan meningkat jika perusahaan memiliki kontrol yang lebih sedikit? Akankah pemegang saham lebih baik jika organisasi malah menunjukkan lebih banyak kepercayaan pada karyawan dan eksekutif? Penelitian menunjukkan bahwa jawabannya mungkin ya, dan bahwa perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan menekankan kepercayaan atas peraturan. Sebagai permulaan, kepercayaan menggantikan kebutuhan akan kontrak tertulis karena kedua pihak berkomitmen sebelumnya untuk mematuhi serangkaian tindakan dan perilaku yang saling menguntungkan. Kedua belah pihak dalam hubungan saling percaya pada umumnya memahami batas-batas perilaku yang dapat diterima meskipun hal tersebut tidak ditentukan sepenuhnya. Dan ketika kepercayaan diperkenalkan ke lingkungan, motivasi masing-masing pihak diketahui dan perilaku mereka dapat diprediksi. Itu berarti manajer dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memantau tindakan karyawan. Dan karyawan dapat fokus pada pekerjaan mereka daripada melakukan upaya tambahan hanya untuk menunjukkan bahwa mereka mematuhi standar perusahaan. Ada sejumlah manfaat tambahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih berpusat pada kepercayaan. Pertama, tanggung jawab dewan direksi dapat dipersempit secara signifikan. Daripada menyeimbangkan kewajiban pemberian nasihat dan pemantauan, dewan akan fokus sepenuhnya pada pemberian nasihat kepada manajemen tentang hal-hal yang melibatkan strategi, desain organisasi, dan manajemen resiko. Kedua, audit eksternal sebagian besar menjadi tidak diperlukan. Daripada mengambil sampel sejumlah besar akun untuk kesalahan penyajian material dan memeriksa pengendalian internal untuk menemukan defisiensi, auditor eksternal akan menjalankan peran yang jauh lebih sempit dalam mengklarifikasi penerapan standar akuntansi ketika pertanyaan muncul. Hal ini memungkinkan biaya audit akan sangat berkurang. Ketiga, fungsi audit internal juga bisa menjadi tidak diperlukan. Perusahaan tidak akan memerlukan penilaian independen atas akun, kontrol, dan prosedur mereka karena karyawan akan dipercaya untuk tidak menyalahgunakan sistem. Beberapa contoh sudah ada tentang perusahaan yang menunjukkan kepercayaan pada karyawan dan manajer mereka.
dan mendapat manfaat dari pengurangan biaya semacam ini. Contohnya, Berkshire Hathaway Incorporation terkenal karena memberikan otonomi yang cukup besar kepada manajer operasi berbagai bisnisnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan jumlah karyawan yang sangat sederhana. Netflix Incorporation dikenal karena mempertahankan budaya kinerja tinggi yang berakar pada konsep kebebasan dan tanggung jawab. Karyawan diharapkan bekerja keras, merasa memiliki dan mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingannya sendiri. Berdasarkan teori agensi yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat dua resiko, yaitu asimetris informasi dan munculnya sikap oportunistik. Demi menghindari resiko tersebut, perusahaan memiliki regulasi pengendalian internalnya sendiri. Namun hal ini dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi prinsipal maupun bagi agen. Hilangnya kepercayaan bukan hanya menyebabkan suasana kerja yang kurang menyenangkan, tetapi juga merugikan bagi perusahaan karena adanya prosedur kerja yang rumit dan biaya-biaya yang menyertainya. Sudah sejak lama kepercayaan dianggap mampu mendukung jalannya regulasi. Dengan adanya kepercayaan dapat mengurangi risiko dari teori agensi, sehingga biaya pengawasan yang dikeluarkan relatif lebih kecil dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Terdapat beberapa perusahaan dengan budaya kerja yang menaruh kepercayaan kepada karyawan, contohnya seperti Google, Twitter, Facebook, dan Apple. Budaya kerja yang menaruh kepercayaan kepada karyawan memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hierarki dasar kebutuhan manusia yang keempat menurut Maslow, yaitu kebutuhan atas penghargaan. Dengan diberikan kepercayaan, karyawan merasa lebih dihargai dan diapresiasi atas kerja kerasnya. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Terima kasih.